Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Irhamni, NIM 207190092 dari kelas IPA D. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi dengan tema efektivitas supervisi pendidikan untuk pembelajaran online di masa pandemi. Sebelum memasuki, marilah kita bahas pengertian supervisi. Supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan visi yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Secara istilah, supervisi berarti membimbing dan merangsang aktivitas orang lain dengan tujuan untuk perbaikan mereka. Dalam kaitannya dengan pendidikan, kegiatan ini berupaya mengembangkan program-program pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan para pemuda, masyarakat demokratis modern, serta menyediakan materi dan metode pengajaran agar anak-anak dapat belajar dengan lebih mudah dan efektif. Sedangkan supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian bentuk tuntunan yang secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidik dan secara khusus untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Secara spesifik, supervisi pendidikan itu terdiri bisa diartikan sebagai upaya seluruh pejabat sekolah yang diarahkan untuk memberikan kepemimpinan kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya demi kemajuan intuisi. Keterkaitan ini melibatkan elemen manusia dan material. Adapun jenis-jenis supervisi pendidikan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu berdasarkan sudut pandang organisasi, yaitu yang pertama pengawasan ekstern dan yang kedua ada pengawasan intern. Sedangkan pembagian berdasarkan sudut pandang waktu, yang pertama ada pengawasan kontinu dan yang kedua pengawasan berkala dan yang ketiga pengawasan temporer. Dan yang terakhir pembagian berdasarkan substansi. Ada 4, yaitu yang pertama pengawasan di bidang personal dan yang kedua pengawasan di bidang sarpras, yang ketiga ada pengawasan di bidang akademik dan yang terakhir ada pengawasan di bidang kesiswaan. Adapun tujuan dari supervisi pendidikan, yang pertama yaitu memberikan pembinaan kepada siswa, pembinaan kepada sekolah dan guru agar lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Dan yang kedua, meningkatkan kesanggupan kepala sekolah dan guru agar mampu menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada kepala sekolah dan guru agar bisa mendiagnosis aktivitas dan kesulitan belajar mengajar yang dialami secara krisis, serta memberikan pertolongan kepada mereka dalam merencanakan perbaikan. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lainnya terkait cara-cara kerja yang bersifat demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan mereka agar bersedia saling tolong-menolong. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat dan motivasi guru agar bisa berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dan profesional. Adapun fungsi supervisi pendidikan, yaitu yang pertama penelitian, yang kedua penilaian, yang ketiga perbaikan, dan yang terakhir pembinaan. Supervisi pendidikan di saat pandemi COVID-19. Pada masa pandemi, pengawas sekolah harus
sigap dalam melakukan supervisi. Hal ini dilakukan karena kesinambungan kontrol sekolah terus berjalan, sehingga tak ada alasan untuk tidak melakukan supervisi. Kualitas pembelajaran di masa pandemi yang bertopang pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ tidak boleh mengalami stagnasi, apalagi penurunan. Dalam hal ini, pengawas sekolah memiliki peran penting untuk memastikan kualitas pembelajaran bisa tetap terjaga meski dilakukan di tengah pandemi. Terkait hal ini, pengawas sekolah juga harus beradaptasi dan mengubah strategi dalam melakukan supervisi akademik. Pengawas dituntut untuk mampu mendesain dan pada situasi non-tatap muka, agar kegiatan supervisi dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa supervisi pendidikan memiliki peran yang sangat penting pada proses pembelajaran di saat pandemi. Dengan adanya supervisi pendidikan dapat membantu dalam proses analisis, penilaian, perbaikan, dan pembinaan terhadap proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Kesimpulannya, jika terdapat beberapa orang mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online merupakan kegiatan yang sia-sia, maka pendapat tersebut tidaklah benar. Karena jika tidak ada pembelajaran online, maka kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pendidikan akan berhenti dan terputus, sehingga akan terjadi sebuah kekacauan atau sebuah masalah tersendiri dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, dengan adanya pembelajaran online, dengan segala kekurangannya, dapat menyambung kegiatan belajar mengajar dalam proses pendidikan agar proses pendidikan tetap berlanjut. Namun, jika memang masalahnya karena hasil pembelajaran online yang tidak memuaskan, maka pada proses pembelajaran online diperlukan supervisi yang tepat guna mendukung kegiatan belajar mengajar agar lebih efisien dan menghasilkan hasil yang maksimal. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.